Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran komputer untuk pemula pada seri yang ke-13 kali ini, kita akan belajar bersama untuk merapikan naskah berdasar fitur-fitur yang telah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Untuk simulasinya mari kita ikuti yang satu ini. Ya, di hadapan kita saat ini telah ada satu naskah terdiri dari satu judul di atas di sini, lalu 3 paragraf. Ini paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kemudian di tampilan ini juga aktif tanda enter di sini. Ya, kita telah tahu bahwa tanda penekanan tombol enter ini muncul pada ribbon home tab paragraf. Lalu icon hide show or hide yang ini nih. Jadi ini sudah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Kalau kita klik dia menjadi hilang atau off. Defaultnya memang off, namun kadang-kadang perlu kita on-kan untuk mengetahui seberapa banyak paragraf yang sudah ada. Misalnya ya, kalau ini saya enter ya, kalau ditekan enter di sini kan ada jeda ini, tapi memang kelihatan paragrafnya. Namun kadang-kadang kalau kita download dari internet ini menyatu, jadi antara baris terakhir dari paragraf yang di atas dan ini menyatu sehingga terkesan paragrafnya itu satu padahal dua, macam itu ya. Itu fungsi dari on off ini. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan minimal ada 3 hal yang harus kita olah supaya naskah ini menjadi rapi. Yang pertama, judul ini supaya rapi, Anda boleh mengaturnya dengan di center di sini pada tab paragraf ada center, dia klik maka center di tengah. Selanjutnya, walaupun dia center boleh kita tebalkan dengan bold. Kemudian kalau kita lihat judulnya ini kan hanya huruf awal dari setiap kata yang huruf besar. Kita menginginkan ini menjadi huruf besar semua misalnya, maka Anda bisa menggunakan yang ada di tab font. Ini ada yang namanya change case ya, klik sini, kemudian kita pilih, ada 5 macam pilihan ya, ada sentence case, lower case, upper case. Kita pilih yang upper case. Nah, semacam ini ya. Kemudian yang kedua, mulai paragraf 1 sampai paragraf 3 ya. Jadi membuat blok itu bukan diklik tahan geser begitu ya, tetapi klik di awal di sini, terus kita scroll ke bawah sampai di sini, save klik. Perhatikan naskah ini tidak rata kanan, rata kiri tapi tidak rata kanan. Maka kita telah belajar bahwa bagaimana memanfaatkan apa yang ada di tab paragraf itu, yaitu line left, center, line right, dan justify. Nah, ini kita klik justify, rapi, begitu ya. Kemudian yang berikutnya jarak spasi. Di sini masih di tab paragraf. Ini jarak spasi, kita buat 1,5 spasi. Dan yang finishingnya ini boleh di antara judul dengan ini kan terlalu mepet, boleh di enter di sini. Nah, kalau judulnya ini terlalu panjang, bisa kita pecah jadi 2. Sejarah perkembangan komputer. Terus ini diklik di sini terus di enter. Ya, sehingga lebih menarik ya, lebih rapi.
secara perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ini sudah menjadi rapi. Dan yang terakhir, kalau kita menghendaki setiap awal paragraf itu menjorok ke dalam, kita klik lagi dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, kita shift klik. Kita bisa menggunakan indentasi yang di sini. Kalau Anda perhatikan di pojok kiri itu kan ada simbol segitiga yang menghadap ke bawah, lalu di tengah ada simbol segitiga menghadap ke atas dan tanda kotak. Ini nanti kaitannya dengan yang di kanan di sini, ya. Ini ada segitiga menghadap ke atas satu saja. Nah, sekarang kita lihat yang segitiga menghadap ke atas, yang tengah, ya. Ini arahkan mouse ke situ, kita perhatikan terlebih dulu. Kalau kita klik tahan, geser ke kanan, dia jadinya seperti ini. Ini kontradiktif dengan apa yang umum. Maka kalau ini saya menunjukkan yang pertama justru yang tengah, ya. Kalau mau kembali boleh undo, atau ini boleh kita klik kembali ke semula. Sudah menyatu. Yang kedua, Anda boleh melihat yang segitiga yang menghadap ke bawah. Yang atas ini kalau kita klik tahan. Nah, inilah yang disebut mengatur indentasi untuk awal paragraf. Nih. Jadi setiap kalimat di awal paragraf akan menjorok ke dalam. Sedangkan yang di bawah, yang kotak itu sekaligus keduanya. Jadi kalau kita amati sebelah kirinya kan di sini menjoroknya sekian, ya. Kalau kita klik tahan yang kotak, maka kedua-duanya akan bergerak. Semacam itu. Kalau kita kembalikan juga bisa, atau yang kanan sekalian supaya lengkap. Yang kanan ini juga boleh kita sempitkan misalnya. Nah, semacam ini. Ini adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui sebagai awal belajar, ya. Karena sudah seri ke-13, maka saya yakin dan percaya Anda sudah banyak mencoba. Kalau yang kebetulan baru saja menonton video saya ini, bisa Anda ikuti dari bagian 1 sampai bagian sebelum ini adalah bagian ke-12. Yang sekarang bagian ke-13. Silakan, selamat belajar, selamat berlatih. Semoga Anda semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.